Tes, set, tes. Coba tak bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita tentunya senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita berilmu, dimudahkan kita beramal. Tidak cukup bertambah ilmu lalu tidak bertambah amal. Makanya doa minta ilmu tidak cukup dengan tidak bertambah warzuqna fahma. Rezeki pemahaman, rezeki pengamalan. Sebagaimana doa yang kita baca tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, kasih lihat saya yang benar itu benar. Warzuqna, dan berikan kami rezeki ittiba'ahu. Jadi rezeki ittiba', rezeki bisa mengamalkan yang benar. Bapak dengar azan lalu nikmati langkah ke masjid, berjamaah di masjid, itu rezeki. Rezeki. Jadi rezeki bukan cuma dunia, bahkan beda rezeki, beda dunia. Kalau rezeki tidak pernah ada yang dicela, tapi dunia bisa jadi ada yang tercela. Oleh karena itu jemaah sekalian, wa arinal batila batilan. Ya Allah, kasih lihat yang batil itu batil. Jadi minta yang dikasih lihat itu batil, yang tidak benar, yang batil, yang maksiat, yang dosa. Itu doa utama seorang muslim. Mengetahui batil itu kewajiban. Warzuqna, dan kita juga minta rezeki, rezeki menjauhi, warzuqna ijtinabah, menjauhi kebatilan. Kalau tahu bahwa ini dosa, ini maksiat, lalu Allah berikan kekuatan pada kita untuk meninggalkan, itu rezeki. Ada banyak menari Pak di mata kita, tapi bukan hak kita. Bisa kita jauhkan diri, itu rezeki. Rezeki menjauhi kebatilan. Banyak orang yang tertarik dengan rezeki-rezeki halal, diikuti rezeki. Tidak sedikit juga rezeki menggoda di depan kita, timbangan dirusak, artinya timbangannya tidak jujur, nota palsu, barang rusak dibilang baik, campur yang hak dengan batil.
Penting bagi seorang muslim bisa memisahkan mana hak, mana batil. Yang mana hak kita, yang mana bukan hak kita. Itulah seorang muslim dalam sikapnya jemaah sekalian. Kita berdoa dengan doa ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya, menikmati ibadah, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tahu berjamaah itu penting, tapi dia tetap salat sendiri di rumahnya. Dia tahu berjamaah itu mulia, melangkah ke masjid itu mulia, tapi dia tetap salat sendiri di rumahnya dengan berbagai alasan-alasan syubhat yang dibenarkan pada dirinya. Kita semua yang sekalian berdoa mudah-mudahan ada ilmu bagi kita, ilmu memahami yang benar, memahami yang batil, insyaallah. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini ya, saya akan sampaikan yakni perkara tentang masih berjamaah, salat berjamaah. Ya. Kita sudah bahas saf, ya, saf dan hukumnya. Ya. Kemudian hukum salat sendirian di belakang saf kita sudah juga bahas. Bolehkah menarik seseorang ke belakang, kita sudah bahas, ini lemah dalilnya. InsyaAllah kita masuk di bab imamah, ya, imamah, yakni macam-macam imam. Bab imam dengan makmum, ya, bab imam dengan makmum. Pertama, bab bolehnya imamahnya orang buta. Jadi orang buta bisa jadi imam, hamba sahaya boleh imam, mantan hamba sahaya juga bisa imam. Pernah sahabat seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu orang buta, Pak. Disebutkan dalam hadis An-Anasi, dari hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibni Ummi Maktum. Kata Anas, pernah Anas itu ya menyuruh Ibnu Maktum untuk mengimami orang pada dia dalam keadaan buta. Abdullah bin Maktum ini orang buta, tapi dia mengimami salat berjamaah. Jadi itu boleh insyaallah. Kalau tidak salah imamnya 99 kubah itu orang buta. Bagus sekali hafalannya. Itu teman SD saya, kalau Bapak bacakan satu buku itu masuk dia bisa ulangi lagi kembali. Begitulah Allah menjaga seseorang dengan caranya. Kemudian imamahnya orang fasik. Jadi boleh jemaah sekalian, mantan preman, mantan penjudi, mantan pembunuh, mantan penzina, mantan peminum, mantan narkoba, itu boleh jadi imam. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Abdul Karim al-Buka qala adraktu asyrata min ashabin Nabi SAW kulluhum yusalluna khalfal a'immatil jauh. Tidak kurang dari 10 sahabat Nabi, mereka itu pernah salat di belakangnya pemimpin yang lalim, pemimpin yang bermaksiat. Jadi imamnya pernah bermaksiat. Jadi seperti dalam riwayat Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik, pernah sholat di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini tukang pembunuh.
pernah membunuh. Tapi sahabat Abdullah ibnu Umar dan sahabat Anas bin Malik sholat di belakangnya. Jadi kalau ada orang pak mantang preman jadi imam boleh. Ya. Yang penting jangan preman waktu sholat. Jangan preman waktu sholat. Kalau waktu sholat dia melakukan kesalahan, itu tidak boleh. Waktu sholat dia minum, waktu sholat dia main judi, waktu sholat dia membunuh dan seterusnya. Tapi kalau dia mantang itu boleh. Ya. Berikut yang ketiga Nabi sebutkan, ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rakataini hatta yarji' wa innahu aqama bi Makkah zamanil fathi 18 laila. Bolehnya imam orang musafir. Nah, ini mungkin kita Pak jarang menjadikan itu imam itu musafir. Kita pada umumnya itu yang imam orang setempat. Kalau ini Nabi pergi ke Mekah, dari Madinah dia musafir ke Mekah selama 18 laila, 18 malam, tapi dia usalli bin nasi rakataini. Dia mengimami manusia di Mekah, posisi beliau itu musafir, tapi beliau jadi imam. Beliau musafir, tapi sholatnya 2 rakaat. Sini sebutkan bahwa kalau Nabi itu musafir, di sini sebutkan Nabi SAW adalah shalla rakataini, 2 rakaat. Dan itu aslinya salatnya Nabi. Kalau musafir rakataini hatta yarji, sampai dia pulang. Berapa lama? 18 laila, selama 18 hari di Mekah musafir. Ini dalil asli salat musafir itu 2 rakaat. Dan Nabi jadi imam. Berarti boleh imam itu salatnya orang musafir. Sebaliknya juga. Yang pada sebaliknya ya mukim. Kami ini baru dari Sidrap. Ya, saya melihat ini Pak memang penting. Banyak di antara kita yang belum paham betul hak jamak, hak kasar. Kapan jamak, kapan kasar. Tidak semua jamak itu Pak kasar. Dan tidak semua kasar itu jamak. Meskipun pada umumnya yang dijamak itu juga yang dikasar. Tapi kalau kita rinci, sholat kita itu ya ada 5 sholat 5 waktu ini, ada 3 ini jamak dan kasar. 3 ini. Duhur, asar, isya itu jamak kasar. Duhur bisa dijamak, bisa kasar. Asar bisa dijamak, bisa kasar. Tapi maghrib ini hanya cocok dijamak, tapi tidak bisa dikasar. Yang paling istimewa subuh. Subuh tidak ada jamaknya, tidak ada kasarnya. Dan itu kalau kita perjalanan, terhapus salat sunnah yang 5 waktu itu. Sebelum duhur sudah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib sudah maghrib, sebelum isya sudah isya, hilang itu. Apa hilang? Logikanya. Jangankan sunnah, yang wajib saja dikurangi, didiskon 50%. Yakni 4 menjadi 2. Kalau yang wajib saja didiskon, tentu yang sunnah
itu ditinggalkan dan pahalanya tetap mengalir. Jadi ada namanya Pak, tidak dikerjakan tapi dapat pahala. Seperti kasus idza kana al-abdu musafiran. Apabila seorang hamba itu musafir, kutiba lahu muqiman, dicatat baginya seperti seorang yang tidak musafir. Kalau memang kita terbiasa sholat sunnah, tiba-tiba perjalanan tidak dilakukan, tetap dapat pahala Pak. Tetap dapat pahala. Siapa yang sering berjamaah di masjid, tiba-tiba dia sakit lumpuh, tidak bisa ke masjid, dia sholat duduk di rumahnya, sholat baring di rumahnya, sampai dia bertahun-tahun, dia sholat duduk, sholat baring di rumah, tapi pahala berjamaah dia tetap dapat. Kenapa? Pahala kebiasaan. Siapa yang sering salat sunnah, sebelum duhur, sudah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sudah maghrib, sesudah isya, dia lakukan. Tapi begitu perjalanan dia tinggalkan, dia tetap kutiba lahu, dicatat baginya kama muqiman, sebagaimana seorang mukim. Itu pentingnya Pak, membiasakan. Siapa yang teratur mengaji, tiba-tiba Allah cabut kemampuannya mengaji, pahala mengajinya jalan terus. Butuh melatih itu Pak, kebiasaan yang baik. Tiba-tiba fisik ini mengalah, tubuh ini tidak sanggup lagi hadirkan kebaikan, apa yang sudah terbiasa dulu tetap jalan pahalanya. Tetap jalan pahala. Yang penting rutin, hanya karena mengalah fisiknya maka dia tidak melakukannya, pahalanya jalan. Ini seorang musafir sholat sunnah ditiadakan kecuali qabliyah subuh. Kenapa qabliyah subuh tidak hilang? Karena ini subuh hakikatnya tidak diganggu, tidak dijamak, tidak bisa juga dikasar. Maka tetap dia duhur pasangannya asar, asar pasangannya apa pasangannya asar? Ulangi dulu. Duhur dipasangkan dengan asar, asar dipasangkan dengan duhur. Mungkin bilang maghrib, maghrib pasangannya isya, isya pasangannya jangan bilang subuh. Maghrib dipasangkan begini namanya jam'u. Bahasa Indonesianya jamak. Di jam'u, dikumpul. Sesuatu yang berpisah disatukan. Duhur asar itu aslinya berpisah. Tapi karena perjalanan seperti Nabi ini, ya, kami lakukan ini Pak. Kurang lebih 4.000 jamaah, masih banyak yang bingung-bingung. Masih banyak yang bingung. Kalau Bapak di sini sholat duhur asar, berangkat misalnya jam 1 siang, oh berarti duhur di sini, duhur di sini. Kalau duhur di sini, tarik itu asar di waktu duhur, tarik asar di waktu duhur, digabung supaya tidak menghalangi perjalanan tak dunia tak hanya gara-gara sholat asar. Kemarin saya ke Sidra, tiba sholat asar kira-kira kalau orang berangkat jam 1, ya kira itu dipangkep. Tiba asar, supaya tidak menghalangi tarik asarnya ke waktu duhur. Tapi ini hanya jamak. Hanya jamak. Kenapa? Karena belum melakukan perjalanan. Belum melakukan perjalanan. Baru rencana perjalanan. Begitu juga kalau pulang dari
dari kampung, dari Jawa, dari Sumatera, dari mana saja, sudah sampai di rumah, sudah sampai di rata, hanya berlaku hukum jamak, tidak boleh hukum kasar. Nah, kami berangkat kemarin hari Jumat, ya tetap kami perlakukan Jumat. Kami kasar salat asar, tapi kami tidak jamaah. Ini satu pendapat Pak ya. Kalau berangkat hari Jumat, saya belum dapatkan riwayat Jumat dipasangkan dengan asar. Belum saya dapatkan. Kalau ada yang dapat ya itu mungkin kias. Jadi kalau sholat Jumat, tiba waktu asar. Cuma karena perjalanan maka berlaku hukum kasar. Sholat kasar tapi di waktu asar. Karena Quran mengatakan wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahum an taksuru minas salat. Apabila kalian melakukan perjalanan, jadi perjalanan baru bisa kasar. Itu tidak mengapa melakukan ringkas. Ringkas 4 menjadi 2, tapi tidak jamak. Ini yang saya maksud, tidak semua jamak itu bisa dikasar dan tidak semua kasar itu bisa berlaku hukum jamak. Seperti kemarin hari Jumat berangkat ya tetap berlaku Jumat nanti sholat asar. Ini satu pendapat Pak. Meskipun sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti, kalau Anda perjalanan ya niatkan sholat duhur, begitu Anda sholat duhur langsung bisa sholat asar sesudahnya karena tidak wajib Jumat. Ini satu penjelasan tambahan Pak, karena baru-baru kami alami dan tiba juga pembahasan tentang musafir di sini. Jadi boleh Pak ya, musafir bisa jadi imam. Bisa musafir jadi imam. Cuma makmumnya yang tambahi. Kalau kita ikut sama orang mukim, kita yang tambahi. Kita yang tambahi. 2 seharusnya, tapi karena ikut sama imam cukup 4. Sebaliknya, imam ini memimpin musafir, ya maka biasanya 4, tapi karena cuma musafir cukup 2. Ini yang di belakang ya tambahi. Saya pernah begitu memimpin sholat, bila apa saya musafir bilang, kita mustaz barakakna. Saya naik, dia bilang, sebentar bapak, kalau saya salam, bapak naik. Bapak lengkapi, sempurnakan. Begitu saya salam, ada juga jamaah. Begitu saya salam tongi tapi baru naik. Belajar kok. Butuh belajar. Tidak usah beri salam. Cukup kita tambahkan itu. Itu satu Pak ya. Jadi bolehnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Jadi orang sholat fardu tapi imamnya orang sholat sunnah. Nah, ini bapak-bapak An-Namuwas bin Jabal kana yusalli ma Rasulullah sallallahu al-isya al-akhirah summa yarju ila qaumi fayusalli bihim tilkas salah. Ini Muas, begini kira-kira Muas Pak ya, Nabi sholat di sini. Muas itu ikut sholat Isya bersama. Ini Muas ikut sama Nabi sholat Isya di sini. Selama sholat Isya. Sudah sholat Isya bersama Nabi, ternyata ini Muas pulang ke kampungnya. Kira-kira Pak begini diantang ya. Kira-kira pulang ke Antang gitu. Begitu sampai di Antang, kaumnya menunggu di sana.
tidak sholat, maka ini jadi imam lagi. Ini hukumnya sunnah, ini yang ikut di belakangnya salat wajib. Ini imam sunnah, ini wajib. Ini boleh. Bukan heran. Saya pernah terlambat di suatu masjid, mau kajian, sudah bubar nih orang sholat sunnah. Saya berdiri di sampingnya. Ini orang sholat sunnah. Saya berdiri di sini. Nah, ini goyang-goyang ini tangan ini. Artinya nak kode kayak bilangnya ikuti kasih salah sunnah. Saya tidak peduli. Akhirnya dia maju begini. Ku maju hitungi. Dia bergeser begini. Saking tidak maunya, ku geser tongi diriku. Dan hatiku mau pi mana? Dia sunnah, saya wajib. Sekalinya sudah salam, dia tunggu saya. Kenapa Bapak ikut sama saya? Nah, saya salat sunnah. Saya jawab, kenapa Bapak larang sama saya? Nah, tidak aku ganggu jaki. Kita salat sunnah, saya salat wajib. Tidak ada masalah. Niat tak niat, niatku niatku. Niat tak niat tak, niatku niatku. Ini sahabat ini. Ini bukan sesuatu yang aneh. Niat itu Pak, kenapa tidak diumumkan? Itu urusan diri tak dengan Allah. Karena itu rahasia di antara kita. Dan ini nanti akan berlaku. Tiba di Masjid Ar-Rahman, sholat tarawih di sini, berarti sunnah. Imamnya sholat tarawih. Kita singgah belum pakai sholat isya. Sholat isya saja. Di sini makmumnya sholat tarawih. Begitu dia assalamualaikum karena dua-dua, kita tambah lagi 2. Ini karena 2, saya sholat maghrib 3, ya begitu dia beri salam, ya saya tambahin 1. Soal suara, tidak usah dibesarkan suaranya. Karena bersuara itu hukumnya sunnah. Ini Bapak penting, berjamaah itu tidak mesti satu salat, tidak mesti satu niat, tidak mesti sama jenis salatnya. Perjalanan kami ke Sidrap, dan sering ini terjadi begini. Saya pernah di bandara, saya ikut sama imam sholat duhur, saya mundur ke belakang, ada orang baru datang, tanya, Pak, ini mau sholat apa? Mau sholat duhur atau sholat asar? Karena dia mau sholat duhur. Ya bilang ikut maki saja. Sholat apa Pak? Dalam hatiku jam aku tanya. Kamu niat sholat duhur, saya niat sholat asar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sholat tidak mesti seragam. Yang penting, innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ikut sama imam. Dalam aturan umum, meskipun nanti ada pengecualian khusus, Pak. Nanti kita akan jelaskan, ada imam tidak wajib diikuti, Pak. Ada porsi nanti di salat, ada imam tidak perlu diikuti. Ada pengecualiannya nanti. Ada kami bahas di sebelah, kalau ada yang ikut kajian di kitab Umdatul Ahkam oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani Al-Maqdisi, itu kitabnya membahas itu satu pembahasan kitab jami, pembahasannya pernah Muaz lakukan. Beliau sholat Isya Al-Baqarah baca. Al-Baqarah dia baca. Saking panjangnya Al-Baqarah, ini ada seorang sahabat, karena siang dia kerja, malam dia, ya, ini Muaz memimpin sholat berjamaah, tapi panjang sekali bacaannya Al-Baqarah baca. Sampai ini makmum ini
nak pisahkan dirinya. Dia tidak ikuti imam. Nah, Muaz sebagai imam nak dengar, wah dia pergi sebelum imam. Kata Muaz, huwa munafikun. Dia munafik. Apa kata orang ini? Tidak boleh itu lantik-lantik orang munafik. Maka orang ini yang dibilangi munafik melapor sama Rasul. Ya Rasulullah, kejadian begini, panggil Muaz. Muaz, al-antal fattan, kau bikin fitnah di tengah umat. Kenapa kau baca surah Al-Baqarah begitu panjang? Kenapa kau tidak baca surah Al-Fajr? Kau tidak baca Sabbi? Kenapa kau tidak baca Walail? Kenapa kau tidak baca Wadduha? Artinya ini surah-surah standar, Pak. Nanti dalam posisi nanti bacaan kita dalam sholat, semua sholat itu yang Nabi rinci ada jenisnya, Pak. Duhur ada jenis sholat bacaannya, asar ada jenisnya, maghrib ada jenisnya, isya ada jenisnya, subuh ada jenisnya, Pak. Ada klasifikasi bacaan. Maghrib rata-rata Nabi pendek, isya itu sedang, duhur sedikit lebih panjang dengan asar, subuh rata-rata Nabi panjang. Itu sunnah. Rata-rata Nabi panjang kalau subuh. Ini isya baca Al-Baqarah. Maka ini berpisah. Begitu pisahkan, Nabi selesaikan, Muaz, jangan kau ulangi lagi begitu. Ada orang lemah di belakangmu, ada orang punya hajat. Jadi ada kondisi tertentu jamaah sekalian, ya tidak wajib imam diikuti. Jika kondisi darurat. Meskipun demikian jangan sampai kita terjadi, karena itu sebelumnya tentu imam harus punya sifat kepekaan melihat siapa makmum di belakang saya. Insyaallah. Jadi bolehnya orang salat fardu bermakmum kepada solat sunnah. Sebaliknya orang salat sunnah dengan orang mengerjakan salat fardu. Jadi sebaliknya, Pak, yang makmumnya salat wajib, terus ya imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, itu bisa. Nabi salat malam itu Pak wajib. Beliau jadi imam, itu sahabat menjadi ikut di belakangnya, seperti sahabat yang ikut ya banyak, seperti Anas bin Malik ikut, Jabir bin Abdullah ikut, Abdullah bin Mas'ud pernah ikut. Ya, maka bolehnya ikut salat wajib dia, kita salat sunnah, itu boleh. Nah, itu saya kira, Pak, antara lain saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu, kurang lebih 10 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut kepada peristiwa-peristiwa jadi imam. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau imam bisa macam-macam orang yang diangkat preman atau orang yang sakit, tetapi kalau dalam satu bulan ini ada yang jadi pantas, apakah terus dia naik seperti misalnya mantan terus dia naik imam atau dipilih imam, ternyata ada yang jadi berat, mungkin ada di beberapa sesuatu yang didapat, sebaliknya apakah kita membiarkan dia tetap imam atau diberitahu bahwa ada yang lebih pantas jadi imam? Iya. Jadi waktu mereka bisa jadi imam, setelah sepertinya sekarang dia banyak jadi bisa jadi imam daripada dia. Terima kasih, Ustaz. Iya. Iya. Ini memang ada nanti, Pak, syarat-syarat jadi imam. Inna ya ummakum, sesungguhnya yang berat jadi imam di antara kalian. Satu, akra'um li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, wa'lamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang sunnah Nabi, terutama sunnah yang berkaitan dengan sholat. Kalau masih sama ini, bacaannya bagus,
Kedua adalah pemahaman agamanya bagus. Yang ketiga baru umurnya. Jadi umur itu Pak kriteria ketiga. Ya. Biar remaja kalau bagus hafalannya, tidak apa-apa. Anak-anak umur 10 tahun bisa jadi imam. Tidak apa-apa kalau dia bagus bacaannya. Tidak mesti yang lebih tua. Yang keempat adalah siapa duluan masuk Islam. Artinya siapa yang duluan kira-kira hijrah, siapa duluan bertobat, itu kira-kira. Nah kalau memang musafir ini, ya kadang-kadang memang kita untuk kondisi sekarang Pak tidak baku tahu siapa yang layak jadi imam. Sebenarnya ini kalau orang Bugis isetongiru alenu ajak bawan nawa endrek mencaji imam, oh dek tos dinapas. Tapi banyak orang Pak namanya imam sotta naik, itu tidak boleh. Nah bagaimana kalau dia sudah imam, misalnya imam sholat maghrib, desa di nama deceng al-fatihana, boleh diberitahu Pak, bisa ganti, ada yang bisa jadi imam, bisa Pak. Ada nanti pembahasan di sholat khusus, boleh pergantian antar waktu itu imam dalam satu sholat. Pernah Abu Bakar jadi imam, dia imam Pak Abu Bakar, tapi datang Nabi, kemudian Abu Bakar mundur dan Nabi jadi imam. Coba bayangkan Pak ya, ini Abu Bakar jadi imam, datang Nabi Pak, ternyata Abu Bakar mundur, ini yang makmum jadi imam, yang tadinya makmum jadi imam, yang sekarang imam jadi makmum. Jadi bisa ini hatib, kalau terlambat hatib asli, bisa orang di sini dan bisa terjadi pergantian, PAW, pergantian antar waktu. Boleh. Bisa ini turun, aku ganti. Ya, enggak tahu nanti amplopnya baku atur. Itu contoh saja. Boleh Pak, boleh diberitahu. Yang penting dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar. Bisa. Ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat dibahas tentang menjamak sholat. Ya. Nah, apakah menjamak sholat ini hanya dalam kondisi ingin melakukan perjalanan, atau ada kondisi-kondisi lain yang membolehkan kita untuk menjamak sholat? Ya. Menjamak sholat itu artinya menggabung dua sholat, sama sekali tidak dibatasi oleh perjalanan, kecuali musafir. Musafir itu hanya satu sebabnya, yaitu perjalanan. Maksudnya kasar sholat pendekkan 4 menjadi 2 cuma satu sebabnya, perjalanan. Untuk jamak peristiwa di masa Nabi ada sampai 6 sebab. Ada 6 sebab. Sebab pertama, perjalanan itu sendiri. Sebab yang kedua sakit, maka dicemok, dilepas itu pakai pemper dan sebagainya, dimandi, dicemok dulu, maka kita bersihkan saja dulu, itu tomik, dan pakai salat asar. Begitu juga maghrib dengan isya, bisa maghrib dibersihkan atau isya dibersihkan, nah gabung saja salatnya. Betapa repotnya itu, maksudnya mau sholat dicemok lagi, dibersihkan. Gabung saja karena sakit. Sebab yang ketiga, ini karena ada hajat Pak. Seperti kemarin ini macet total itu waktu demo, kita bergerak dari Unhas jam 9 baru bisa keluar. Nggak bisa keluar, nggak bisa juga berhenti, maka di jalanan
jamak saja maghrib dengan isya. Ini kondisi darurat. Kami pernah lakukan begitu dari Jakarta ke Surabaya naik bus. Masya Allah, mobil Pak tidak bisa merangkak-rangkak kami. Salah, sholat di atas bus dalam keadaan di jamak karena darurat. Bisa juga kondisi ada hal tertentu seperti rapat yang tidak bisa selesai dengan jangka waktu, kecuali harus diselesaikan. Kapan tidak selesai Pak? Menimbulkan pertumpahan darah, sholatnya bisa dijawab. Di masa Nabi pernah hujan, di sholat itu dijawab maghrib isya karena hujan. Karena di masa Nabi tidak ada payung, tidak ada jas hujan. Di Nabi itu jamak sholatnya karena tidak mau membebani sahabat. Jadi boleh dijamak sholat. Kalau pengantin belum ada, saya lihat jangan suka menjamak sholat kalau pengantin, apalagi penjagaan itu pengantin. Saya itu jamak sholatnya, pengantin saya itu tetap sholat. Ya, saya kira begitu. Banyak sebab pengantin sholat. Kita juga bahasan situ, jadi bisa sebab jamak dengan berbagai alasan. Insyaallah. Makasih. Sudah masuk waktu Mas ya? Sudah masuk nih? Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah Allah merahmati kita dan memuliakan kita. Mohon nanti diingatkan saya lanjutannya, jika berjamaah imamnya duduk, bagaimana makmumnya? Kalau ini sakit imam, dia duduk, apakah makmum harus duduk atau tetap berdiri? Yang ketiga, imamnya lupa mandi wajib tengah perjalanan terjadi kepada kucing. Bagaimana caranya keluar? Ikuti episode yang akan datang.